Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C, apa kabarmu? Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan Ibu Siti Rohimah pada hari ini dalam pelajaran Al-Islam. Anak-anak sudah siap belajar ya? Mari sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa awal belajar. Ayo kita baca bersama-sama. Anak-anak sudah siap semua ya? Wahid, itsnin, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku. Aku rela Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusannya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Anak-anak, pada hari ini ya, kita sudah siap belajar. Anak-anak tentu sudah mandi, sudah sarapan ya, dan tidak lupa tadi hari ini tidak ada yang kesiangan ya. Kelas 4A, 4B, dan 4C sudah mengerjakan sholat subuh. Dan jangan lupa sholat 5 waktu yang jelas ya. Nah, anak-anak, pada hari ini pembelajaran kita masih melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin ya, tentang surat Al-Lail. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama juga. Setelah belajar, anak-anak diharapkan untuk dapat membaca surat Al-Lail, menyebutkan terjemahannya, menjelaskan isi kandungannya, juga menghafal surat Al-Lail serta dapat menuliskan surat Al-Lail. Anak-anak, buku kita yang kita gunakan hari ini masih sama, buku ke Al-Islam. Bapak perhatikan, ini bukunya. Buku Al-Islam ini di halaman 4 ya. Halaman 4, halaman 5, halaman 6 ini dapat kalian buka untuk dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Atau dapat juga dilihat di dalam Al-Quran atau juz ammah yang ada di rumahmu ya. Nah, anak-anak masih ingat ya makna surat dari Al-Lail yang Ibu jelaskan beberapa waktu yang lalu? Makna surat ini adalah Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ingat ya, ada siang, ada malam, kemudian ada surga, ada neraka, ada apa lagi? Ada pahala, ada dosa ya. Semua Allah jadikan berpasang-pasangan hidup di dunia ini. Kemudian kehidupan di dunia ini ada dua, dibagi menjadi dua. Ada yang menjalaninya dengan mudah ya. Tapi ada juga yang menjalani kehidupan dunia ini dengan sulit, terasa berat ya. Yang mudah itu siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa, Ingat ya, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang selalu menjalankan perintah ya Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian masih ingat dah anak-anak kelas 4A, 4B, 4C? Siapa lagi kemarin yang orang-orang yang menjalani kehidupan dengan mudah? Masih ingat ya, adalah orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian percaya kepada hari akhir, dan orang yang berakhlak mulia. Ini adalah di antara orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang lebih mudah dan insya Allah nanti akan mendapatkan balasan dari Allah yaitu surganya. Kemudian ada juga anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C yang menjalani kehidupan ini dengan sangat sulit. Ya, itu siapa? Adalah orang-orang yang sombong dan orang yang tidak merasa memerlukan Allah, tidak mau bergantung kepada Allah, orang yang pelit, bakhil baik dari segi harta maupun pelit dengan ilmunya, ya, tidak mau berbagi. Kemudian orang yang tidak percaya kepada adanya pembalasan Allah di hari akhirat nanti. Nah, ini akan menjalankan kehidupan dengan sulit dan pada akhirnya akan mendapatkan balasan yaitu nerakanya Allah. Nauzubillah. Nah, anak-anak
Selanjutnya, selain daripada yang telah Ibu jelaskan itu, surat Al-Lail juga ya memiliki makna bahwa hidayah yang Allah berikan itu adalah milik Allah. Hidayah atau petunjuk ya anak-anak. Bagaimana kita dapat mematuhi, kita dapat mengikuti kebaikan, kebenaran, itu adalah haknya Allah. Sebagai contoh, kami sebagai orang tuamu, sebagai gurumu, itu hanya menyampaikan, ya, menyampaikan. Kewajiban kami hanya menyampaikan, anak-anak ini yang baik, ini yang buruk, ini yang baik, kerjakan sholat, belajar, ya, baca Al-Quran, berbuat baik. Itu tugas kami adalah mengingatkanmu sebagai orang tua, sebagai guru, mengingatkanmu, mengajarimu. Dan pada akhirnya nanti kalianlah yang menentukan apakah kalian mau mengikutinya atau tidak. Ini semua ya selain daripada keinginan kita juga haknya Allah, hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak menghendaki kalian mendapat petunjuk, tentu kalian tidak akan menjadi orang-orang yang benar dan orang-orang yang mengikuti daripada ajaran Islam, ya. Maka kita sama-sama sering berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah, ya, dengan cara selalu belajar, ya, mengikuti kebaikan, kebenaran, berbuat baik. Insya Allah kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kelas 4A, 4B dan 4C, ya. Dunia dan akhirat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan milik manusia. Jadi kalau milik Allah itu terserah Allah mau bagaimana. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan dunia ini yang baik, kita minta kepada Allah. Nah, anak-anak ya, selain itu juga di dalam surat Al-Lail dijelaskan ada 2 golongan manusia di akhirat nanti. Nanti akan ada orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung yang dapat mencapai kepuasan dan mendapatkan surganya Allah. Ada juga orang yang celaka, ya, dan merasakan penyesalan. Jadi tinggal pilih, di sana hanya ada 2 tempat, ada surga dan neraka. Kita nanti akan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang celaka, yang menyesal, ya. Nah, maka anak-anak sebaiknya kita ya tinggal memilih. Bagaimana? Hari inilah kita dapat memilih, nanti kalau sudah di akhirat nanti, sudah kita meninggal dunia, tidak akan ada lagi, kita tidak dapat lagi kita memilih, ya. Kalau sudah masuk neraka, ya tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk mengulangi, memperbaiki kesalahan kita. Jadi sebelum penyesalan itu datang terlambat, maka harus kita perbaiki sekarang, ya anak-anak. Itu adalah pesan Ibu dan harapan Ibu, ya, harapan orang tuamu kepada kalian semua. Mari anak-anak kita lanjutkan ya untuk kita melanjutkan belajar menghafal surat Al-Lail, ya. Sudah siap ya? 4A, 4B dan 4C, tidak ada lagi yang main-main. Coba perhatikan. Ini surat Al-Lail, minggu lalu kita sudah menghafal surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ayo, sudah hafal semua kemarin? Kemarin masih ada Ibu tanya, masih ada yang belum hafal, ya. Kalau belum hafal, ayo kita bersemangat ya untuk belajar dan menghafalnya. Insyaallah anak-anak masih muda ya, masih fresh, masih sehat, masih muda untuk menghafal. Coba anak-anak kita ikuti ya. Ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini anak-anak ayat yang ke-12. Dengarkan dan ikuti. Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sekali lagi nak. Inna alaina lal huda. Ya. Ayat yang ke-13. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya. Saya diulang-ulang. Harus sabar. Belajar harus sabar. Lihat. Artinya adalah sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Ya. Ini ayat yang ke-12 dan ke-13. Lanjut anak-anak kelas 4A, 4B dan 4C tetap semangat ya. Hari ini dengarkan dulu, ikuti, nanti diulang-ulang kembali ya. Ayat ke-14. Fa'anzartukum. Ayo dengarkan dan ikuti. Ya tidak ada yang main-main, serius ya. Kelas 4A, 4B, 4C. Fa'anzartukum
fa'anzartukum naran talazzo. Naran talazzo. Kita gabung. Fa'anzartukum naran talazzo. Ya, bisa. Kemudian ayat yang ke-15. La yaslaha illal ashqa. Kita gabung. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha illal ashqa. Saya. Nah, ini artinya lebih kurang demikian. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Artinya kalau orang itu masuk ke neraka itu akan menjadi orang yang celaka, ya. Maka sebenarnya Allah sudah memperingatkan kepada kita semua bahwa neraka itu adalah api yang menyala-nyala. Ya, jadi kita berusaha untuk jangan sampai masuk ke dalamnya. Lanjut anak-anak ya, ayat yang ke-16, 4A, 4B dan 4C. Dengarkan dan ikuti. Alladzi, ayo nak. Alladzi kazzaba wa tawalla. Kita gabung ya, kalau tidak bisa sekalian membacanya, kita potong per kata ya. Alladzi kazzaba wa tawalla. Alladzi kazzaba wa tawalla. Insyaallah bisa ya. Bu yakin dan percaya 4A, 4B dan 4C dapat mengikuti. Lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Sekali lagi. Wa sayujannabuhal atqa. Nah, artinya demikian. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ingat ya, anak-anak, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan menjauhkan kita dari neraka. Lanjut, sedikit lagi anak-anak, ayat yang ke-18 dan ke-19. Dengarkan dan ikuti ya, kelas 4A, 4B dan 4C. Alladzi yu'ti malahu yatazakka malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dapat ya? Sekarang kita lancar-lancarkan dulu lidahnya ya supaya ringan. Lanjut ayat yang ke-19, ini agak lebih panjang. Wa ma li ahadin ya, anak-anak dengarkan dan ikuti. Indahu wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza min ni'matin tujza. Kita gabungkan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Nah, sedikit lagi ya. Ini ayat 18 dan 19. Lanjut kita dua ayat terakhir 20 dan 21. Tetap semangat 4A, 4B dan 4C. Ayo tuh, siapa yang main-main? Tidak ya, serius semua. Ayo yang ayat ke-20 dengarkan dan ikuti. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya. Ayat terakhir. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ya. Nah, ini anak-anak sudah kita selesai menghafal ayat sampai 21. Artinya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Ya. Nah, anak, ini adalah pembelajaran kita menghafal surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Anak-anak, ini tugas yang harus kalian kerjakan ya setelah mengikuti pembelajaran ini. Kelas 4A, 4B, dan 4C. Suratnya sama seperti tugasnya sama seperti tugas minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kalian menuliskan surat Al-Lail 1 sampai 11, hari ini kalian lanjutkan menulisnya ayat 12 sampai yang ke-21. Nah, kalau minggu lalu kita sudah menghafalkan surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 ya. Hari ini tugasmu melanjutkan 12 sampai 21. Jadi, ketika digabungkan, kalian akan dapat menghafalkan surat Al-Lail ayat 1 sampai ke-21 ya. Kalau tugas ini Ibu beri waktu ya. Kira-kira 2 minggu, maksimal 2 minggu, karena kemarin sudah 1 minggu ya. Kalau one day one ayat, 1 hari 1 ayat, tentu dalam 21 hari kalian sudah dapat menghafalkan surat Al-Lail, insya Allah. Bersemangat ya anak-anak, ikhlaskan niatmu. Kalau kalian belajar menghafal di waktu kecil, insya Allah sampai tua nanti akan hafal. Ya, karena ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Kalian belajar pada saat ini waktu usia SD memang sulit tetapi akan melekat sampai sepanjang hidupmu ya. Anak-anak, demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kerjakan tugasnya. Bagaimana? Ada yang bertanya? Oh ya, mengumpulnya. Nanti menyetorkannya ketika pembelajaran BTA Tahfiz ya, langsung kepada Ibu. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa akhir belajar anak-anak. Ayo semangat, kumpul-kumpul. Bersama-sama kita membaca. Yuk, wahid, itsnin, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, demikian ya pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mendoakan kepada kalian semua, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh dan soleha. Kita akhiri, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.